Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Mana nih suaranya nih? Kok nggak kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sorry, ini tadi anak-anak yang lain coba dong tes microphone-nya. Yang ada di sini nih siapa nih? Sheryl, Najwa, Kayla. Oke. Ada yang baru masuk satu. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ini ya. Jadi soal-soal yang hari ini mungkin akan sedikit lebih sulit dari biasanya karena ini soal yang biasa digunakan di tes visa. Jadi visa itu tes untuk international assessment gitu. Jadi mengukur literasi, numerasi sedunia. Jadi mungkin ada berapa ratus negara gitu yang join. Entah kalau nggak salah ya. Jadi level soalnya itu lumayan sulit mungkin. Karena dia menggabungkan beberapa konsep. Oke. Ya, misalkan share screen terlebih dahulu. Oke, soalnya dikit nih, tapi mungkin akan lebih susah. Bentar ini udah error nih. Oke. Nah, oke, jadi ini contoh soal-soal yang biasanya digunakan dalam tes visa. Visa itu apa ya, lupa Miss kepanjangannya, coba Miss cari dulu. Oh ya, jadi PISA itu kepanjangannya Program for International Student Assessment. Jadi bahasa Indonesianya Program Penilaian Pelajar Internasional. Nah, jadi tesnya ini nggak cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Biasanya itu untuk anak umur sekitar 15 tahun gitu. Jadi mungkin kelas 3 SMP yang ngambil tes ini, yang dijadikan bahan penelitiannya ya. Nah, jadi mungkin kalian mungkin akan bisa menjawabnya, bisa juga tidak. Nah, makanya kelas ini hadir untuk membahas bersama-sama gitu loh. Cara berpikirnya Visa ini sebenarnya gimana? Kok dia bisa mengukur kemampuan literasi, numerasi di negara-negara gitu loh. Gimana sih kenapa Indonesia masih berada di urutan yang lumayan belakang dibanding negara-negara lain? Coba kita lihat apakah kalian bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke. Permasalahan pertama nih datang dari pizza. Ada yang suka makan pizza di sini? Coba Miss mau tahu dulu dong sebelum kalian menjawabnya. Ada yang suka makan pizza? Suka, Miss. Suka, oke. Okay. Biasanya beli pizza di mana nih? Pizza Hut. Pizza Hut ya. Pizza Hut tuh yang paling ini nih.
paling terkenal lah ya istilahnya. Nah, kita baca dulu informasinya. Di sini sebuah pizzeria menyajikan 2 buah pizza dengan ketebalan yang sama tapi ukurannya beda. Yang kecil ukuran diameternya 30 cm dengan harga $30 dan yang besar ukurannya 40 cm dengan harga $40. Ini kalau misalnya kalian pengen lebih hemat, kira-kira mana yang akan kalian pilih? Pizza yang 30 ini A atau pizza B? Coba Miss mau kalian tuliskan di kolom chatnya, mau pizza A atau mau pizza B. Kalau kalian harus berhemat ya, ini supaya hemat, pizza A atau pizza B, atau sama aja. Pizza A sama aja nih sama dengan pizza B. Kalau nada pizza A, oke, yang lain pizza apa nih? Masih cuma satu orang doang nih, ada 20. Ini ada ibu host ya. Pizza A. Pizza A ada, kalau dari Bilkis pizza A, Chelsea pizza B. Itu harganya berapa, Miss? Harga pizza A itu $30. Kalau harga pizza B itu 40. Yang A sih, Miss, kata Novia. Oke. Supaya tetap hemat ya, kalian harus pesan yang mana? Yang A, Miss, yang B kebesaran. Oke, masuk akal jawabannya. Oke. Pizza A. Kalau bisa sertakan alasannya ya di kolom chatnya. Sertakan kenapa kalian memilih pizza A. Kalau misalnya kayak Najwa ini, dia memilih A karena yang B kebesaran. Oke, yang lain coba kasih tahu Miss, apa sih alasannya kenapa kalian memilih pizza A atau memilih pizza B? Oke, ini ada dari Nasya. Pizza A harganya lebih murah. Oke, kalau Chelsea, pizza B karena di rumah banyak orang dan dari harga juga sama, setiap 1 cm $1. Oke, kalau nada karena tebalnya sama cuma beda diameternya tipis, jadi lebih untung yang pizza amis. Oke, kalau manik pizza A itu lebih kecil, jadi kalau B takutnya mubazir kalau perbedaan pizza sama pizza A sama pizza B kan $10, jadi lebih hemat pizza A. Oke, good answer. Oke, coba kita ini ya, kita bahas nih. Ini kan mau menunjukkan perhitungannya. Kalau Manik tadi, kalau Bilkis ada beberapa juga nih, selain Bilkis ada tadi dari Nada dan lain-lain. Oke, pizza biasanya bentuknya apa? Sheryl, coba pizza bentuknya apa Sheryl? Biasanya. Sheryl. Segitiga. Segitiga pizza yang satu loyang gitu loh. Oke, lingkaran ya. Mana nih?
Oke, coba kita gambar dulu deh pizza A. Pizza yang normal-normal aja nih ya. Pizzanya lingkaran. Oke. Oke, kita tandain ini pizza A, ini pizza B. Pizza A diameternya, kita bicara lingkaran ya, ada diameter tuh, yang punya diameter kan lingkaran. Diameternya adalah 30. Kalau yang D, diameternya 40. Oke, kalau kita tadi melihat ukuran, berarti ukuran apa nih yang dilihat dari sini? Perbedaannya, yang mau kita lihat perbedaannya. Ukuran, ya luas ya. Jadi kita bandingkan nih luas keduanya. Bisa dengan cara ini tadi, tapi cara yang kalian lakukan tadi juga rasional sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melihat perhitungannya, mana yang lebih hemat sih gitu. Tadi kan ada yang ngobrolin soal 1 meternya sama aja, Miss. Nah, kita lihat kata Chelsea tadi, dari harga juga sama, setiap 1 senti $1. Oke. Kita akan lihat ketika ini kan berarti yang kita lihat adalah luasnya. Ini luasnya si A dibandingkan dengan luasnya si B. Kemudian harganya juga kita bandingkan nih, kalau mau. Oke, kita bandingkan saja, ini 2 dulu yang kita bandingkan. Luasnya A banding luasnya si B. Oke, nah luas lingkaran kan adalah pi R kuadrat, ya kan? Pi R kuadrat. Atau kalau misalnya pakai diameter itu 1/4 pi diameter kuadrat. Sama nih, 1/4 pi diameter kuadrat. Oke, yang A dulu. A berarti diameternya adalah 30. 4 pi-nya kita biarkan saja. Karena kan di sini sama pi nih. Sama. Mereka sama-sama punya pi. Pi kan adalah bilangan yang tetap ya kan. Bisa 3,14 atau 22/7. Jadi sama saja. Nah, kalau dalam perbandingan biarkan aja itu dulu. D-nya 30 kuadrat, berarti 30 kali 30, ya kan? Oke, ada yang masih bingung dengan konsep kuadrat? Jadi kalau misalnya A pangkat 2, itu sama dengan A dikali A. Oke, kalau tadi di sini 1/4 pi dikali 40 kali 40. Oke, karena ini perbandingan, kalian bisa coret saja ini nih.
1/4 dan 1/4 pi dan 1/4 pi ini kan sama. Disederhanakan, jadi sisanya adalah yang 30 kali 30 sama 40 kali 40. 900 banding dengan 160. 1600. Oke. Oke, terus karena ini menyangkut soal harga, biar lebih ini ya. Ini tadi menyangkut soal harga, mana nih? Ini tadi menyangkut harga, ya kan? Berarti kita ini kan dengan harganya. Kalau misalnya A, berarti kita bagi dengan harganya. Ini 30 nih. Nah, tadi kan luasnya si A ini adalah, sebut saja tadi 900. Kalau si B ini adalah 1600. Oke, untuk melihat harga per sentinya tadi, kita bisa bagi ya kan, ininya dengan 30. Harga per dolarnya ya, maksudnya ya, harga per dolarnya, $1 dia dapat 30 senti. Mis itu kan dikali 30 diameter, kalau jari-jari bukannya dikali 15. Iya, kalau jari-jari dikali 15, tapi ini kita pakai rumus diameter. Nah, kalian bisa nanti cari sendiri kalau misalnya pakai pakai jari-jari gimana hasilnya. Per dolar, per $1 30. 30 cm per $1, 30 cm kuadrat per dolar. Kalau yang ini, per dolarnya berapa? 40 cm per $1. Oke, sekarang kalau lihat data kayak gini, mana yang lebih hemat? Per sentinya. Ya. Kira-kira kalau misalnya kita bandingkan kayak gini, yang lebih hemat yang mana? Ini tadi 30 ini $30 ya. Jadi supaya kita bisa dapat harga per $1-nya, makanya kita bagi. Yang B, oke. Karena di sini lebih besar ya. Yang A, 30 cm kuadrat. Yang lebih hemat berarti yang lebih besar ya kan? Kalau yang A tadi nih kita resume ke sini, yang A 30 cm per dolar. Kalau yang B 40 cm per dolar. Saya kira tadi hemat uangnya. Jadi 30 cm
kalau kita mau beli misal nih 10.000, harga 10.000, beli barang merek misal beli teh es di warung A misal. Beli di warung A harganya 10.000 dapat 5 plastik. Kalau beli di toko B dapat 10 plastik. Yang mana yang lebih murah? Ya, tokonya si B kan. Karena tadi lebih banyak yang didapat untuk harga yang sama. Nah, gitu juga dengan yang ini. Kalau melihat yang tadi secara luasnya, kalau berdasarkan luas berarti yang hemat adalah B. Tapi kalau tadi kan ada juga concern-nya. Kenapa? Ya Miss, kalau misalnya yang B kegedean katanya. Ada beberapa concern kan, asal selama logikanya masuk, kalian bisa menjawabnya gitu. Ini kalau kalian mau terusin silahkan aja, sebenarnya nggak apa-apa nih kalau misalnya kalian mau hitung secara lengkapnya, 1/4. Nah, tadi kenapa Miss pakai ini? Karena kan kita mau membandingkan nih antara dua ini. Nah, 1/4 pi itu kan adalah rumusnya. 1/4 pi itu adalah rumus. Jadi kalau misalnya ini kan punya sama nih, rumusnya nggak berbeda. Yang berbeda hanya diameter. Kalau kalian hitung kurang lebih aja seperti itu. Kalian bisa mencobanya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Jadi ini sih kalau misalnya penyelesaiannya ini untuk menyelesaikan ini perlu kalian cek lagi apakah benar nih ketika 30 cm diameternya harganya 30 dibandingkan dengan yang 40 cm lebih besar mana sebenarnya gitu. Lebih ini mana? Kelihatannya kan ini sama nih. Nah, ternyata kalau misalnya lingkaran kan ukuran luasnya tidak diukur dari seperti ini saja, tapi ada yang lebih ini lagi gitu, lebih dalam lagi. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau pakai yang R kuadrat gimana ngitungnya, Miss? Sama aja ya, Nak. Kalau misalnya tadi, nih Miss ulang ya, biar ini dikit kok hari ini. Nah, biar kita bisa lebih leluasa. Ini kenapa nih? Ini ketutup ya? Windows apa? Oke, kalau misalnya pakai ini lingkaran A, lingkaran B gitu ya informasinya. Kalau yang diketahui kan adalah diameter ya kan? Diameternya adalah 30. Kalau yang ini diameternya adalah 40. Kalau R berarti R apa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti setengahnya dari 30, 15. Yang ini 20. Oke. Nah, untuk menghitung luasnya berarti pi R kuadrat. R kuadrat tadi sama dengan R
kali R ya kan. Nah, kalian hitung dulu nih. R kuadrat 30 kali 30. Kalau mau dibuka juga nggak apa-apa ya. Pi misal. Atau kita biarkan aja pi ya, dalam satuan pi. Pi kan ininya sama. Jadi 15 ya salah. Sorry. kali 15. Jadinya 225 pi. Oke, LB-nya luas yang lingkarannya yang pizza B berarti adalah pi R kuadrat juga kan. R-nya tadi adalah 20 kali 20 itu adalah 400 pi. Oke, untuk menghitung harganya, harga per dolar, luas per dolarnya tadi ya. Luas per dolar, berarti kita bagi tuh luasnya berapa? 225. Ini satuannya apa tadi? Sentimeter, berarti sentimeter kubik. Jadi 225 dibagi harganya tadi 30 dolar. Berapa tuh harganya? Harganya. Hasilnya 225 dibagi 30. 7,5. Per dolar. Per $1 ya. Kalau ini juga sama. Harga per $1 berarti kita bagi pi tadi, lupa Miss. Jangan ketinggalan. Sentimeter kubik per $40. Jadi harganya adalah harga per sentimeternya per dolarnya yang didapat adalah 10 senti. Oke. Nah, tetap kan kalau misalnya kita pakai ini perbandingannya lebih banyak didapat $1 dengan $1 lebih banyak lebih luas yang B ya kan. Walaupun ini beda, angkanya beda dari yang tadi karena yang tadi itu cuma perkiraan. Hitungannya nggak sedetail yang ini. Tadi pakai perbandingan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Wah, udah nggak kerasa ini udah jam 11.29. Baru satu soal loh kita bahas. Jadi bisa dengan tadi dibandingkan dulu. Jadi kalau misalnya membandingkan tadi, kalian bandingkan aja lagi. Nah, ini tadi kan sudah sampai sini. Dibandingkan lagi nih, ini dengan harga per harganya lebih besar yang mana? 10 ini 40. Ini 30, 40. Perbandingannya yang lebih besar yang mana? Berarti yang si B ini kan.
Itu kalau melihat dari konsepnya yang luas ini. Nah, tadi Miss lihat juga yang Miss itu kenapa hasilnya ada pi-nya? Karena nggak kita buka aja. Kan pi itu apa? Bisa 3,14 atau 22/7. Kalau aku dikali 3,14 kan ini sama aja nih. Pi kan nggak berubah kan kalau misalnya diameternya beda, sama aja. Makanya dituliskan saja pi, biar nggak ribet perhitungannya. Mau kalian buka juga nggak apa-apa. Mau dikalikan dengan 3,14 tadi juga nggak masalah di luasnya. Ini kenapa jadi seperti ini? Karena kan dia nggak menanyakan luas, hanya menanyakan mana sih yang pizza yang dipilih gitu. Hasilnya nggak pakai pi. Kalau misal saya pas hitung pakai pi, berarti hasilnya nggak pakai pi. Iya, kalau pi-nya kamu buka, hasilnya nggak ada pi-nya ini. Kan ini kita mau lihat tujuannya cuma mau melihat mana sih yang lebih menguntungkan ketika kita bayar $1, yang lebih besar yang mana. Hanya itu tujuannya. Jadi tujuannya bukan untuk mencari luasnya, tapi untuk membandingkan mana sih yang lebih membuat kita bisa berhemat gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, Miss. Oke, ngerti. Oke, sip. Oke, ini yang pada diem nih, mana nih suaranya nih? Ini satu soal aja nih, 30 menit. 30 menit lebih. Enggak sampai 30 menit ya. Nah, makanya ketika numerasi ini sebenarnya kan melatih kita berpikir tadi. Kira-kira kalau misalnya, ini kan ada pilihan nih. Kira-kira kalau aku pilih yang A, apa ya akibatnya? Dibandingkan dengan B. Oh, kira-kira lebih baik mana nih yang A dan B? Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita perlu mempertimbangkan nih dengan data-data seperti ini kan ada datanya. Kalau tadi kan kita cuma nebak-nebak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Miss kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, Miss nih yang mau tanya. Coba kita... Nah, kenapa nih? Oke, Miss mau tanya dulu. Jadi hari ini yang telah kita pelajari konsep tentang apa aja? Tadi ada tentang apa? Dalam satu soal itu perlu menguasai apa? Misal tadi luas lingkaran. Apalagi yang perlu dikuasai untuk menyelesaikan soal tadi? Perbandingan. Oke, good. Thank you. Yang lain silakan. Nasya, thank you ya. Perbandingan. Membandingkan satu dengan yang lainnya. Perkalian, pembagian. Oke, operasi hitung. Perkalian dan pembagian. Apalagi? Rumusnya. Oke. Yang rumusnya nih apa nih rumusnya? Rumus lingkaran.
Rumus dasar, oke. Apa lagi kira-kira yang perlu dikuasai? Yang ada 2-nya nih, apa nih namanya nih? Apakah itu ada kepalanya kuadrat? Atau apa tuh? Bahasa lainnya kuadrat. Kuadrat itu apa? Iya, pangkat. Perpangkatan ya. Perpangkatan. Nah, ada lagi selain 4 ini? Tadi ya, selain tadi rumusnya juga. Rumusnya itu masuk ke sini, perbandingannya nanti dilihatkan. Oke, nah berarti ini ya, ada 4 konsep nih dalam satu soal mereka punya 4 konsep. Ada banyak konsepnya. Jadi nggak yang langsung kalian bisa selesaikan. Jadi perlu mengetahui konsep-konsepnya dulu untuk menyelesaikan tadi. Satu soal doang hari ini ya. Oke, Miss mau tanya nih sebelum kita tutup pembelajarannya. Miss mau tanya dulu. Hari ini apa yang kalian dapatkan dari kelas ini? Nggak mesti berkaitan dengan pembelajaran, apapun yang kalian dapatkan di kelas ini, silakan tuliskan di kolom chatnya. Miss mau tahu dari perspektif kalian, apa yang kalian dapatkan dengan belajar hal ini? Silakan dituliskan, Miss tunggu sekitar 1-2 menit. Silakan dituliskan di kolom chatnya. Chelsea, yang saya tanya tentang Pi tadi, Miss. Oke, Ripka, cara menyelesaikan soal cerita. Cheryl, mengingat kembali tentang Pi. Oke, apalagi? Najwa, lebih mengetahui mana yang lebih hemat. Oke, nada, perbandingan. Yang lain? Masih cuma berapa nih? Ayo dong. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Oke, nih ada menarik nih dari Bilqis. Kita tuh harus lebih pinter milih barang yang ukurannya berbeda dengan harga yang berbeda. Mana yang lebih untung? Oke. Kalau Rizka menghitung dengan R kuadrat. Oke. Yang lain? Baru 6 orang. Yuk, di sini ada 25 orang loh nih. Ayo, yang lain dong. Baru ada 6 orang, 9, 10. 9, 10. 7, berarti 19. 19 lagi yang belum. Penalaran, kata Nasya. Cara membandingkan, oke. 9. 18 orang lagi nih. Kalau nggak ada yang jawab, ini nanti nggak hadir nih, nanti dianggap nggak hadir. Jenita, bandingkan harga. Oke, Asia, belajar bandingkan barang dengan barang yang lebih hemat. Oke. Oke, kata Zahra Sofia. Kalau mau beli harus dipertimbangkan. Oke, yang lain mana nih? Tadi berapa orang tuh udah tuh? 19, 3, berarti 16. 16 lagi. Ayo. Yang lain nih, kalau nggak ngasih reflectionnya, nanti dianggap nggak hadir. Yo, masih Miss tunggu nih. Udah jam 11.40. Oke, nggak ada lagi? Oke, ada nih. Novia, memperhitungkan harga dan ukuran dahulu sebelum beli. Oke, jadi kita perlu pertimbangan ya. Apapun yang mau kalian lakukan, pertimbangkanlah dengan sebaik-baiknya. Apa baik buruknya,
untung atau enggak. Jadi harus diperhitungkan semuanya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Ada bandingkan harga. Oke, dari Siti Nur Aziza. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Thank you for your attention. We will meet again insyaallah next week. Dan Miss akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tadi Miss Pearl ya, saya lupa. Iya. Saya kira siapa ini anak siapa?